Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Assalamualaikum anak-anak soleh-solihah. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Guru akan absen terlebih dahulu. Tasya, Ailani. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita cek kerapihan. Coba semuanya pakai dasi enggak? Lila pakai ikat pinggang? Pakai kaos kaki? Coba jilbabnya dirapihkan, rambutnya dirapihkan, jangan menutup mata. Oke, sudah semuanya? Sudah. Dulu yang rapi kembali. Sekarang yang terakhir Ibu cek
Lakukan ini tiap hari dengan sampah dapur kita. Ingat, potong kecil-kecil sampahnya. Dan juga hanya gunakan sampah dari bahan tanaman. Jangan masukkan sampah yang mengandung bahan hewan seperti daging, ikan ataupun kaldu, karena akan memicu belatung. Bahan dari hewan yang bisa dimasukkan hanya ikan telur dan juga tulang. Nah, tadi kita sudah menyimak video cara membuat kompos sederhana. Anak-anak, proyek ini sangat penting dan berdampak pada pengembangan nilai-nilai moderasi beragama. Dengan proyek ini, kita akan mengembangkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Target pencapaiannya untuk kita adalah terbiasa memahami tindakan yang dapat merusak dan tindakan-tindakan yang dapat melestarikan lingkungan alam. Selanjutnya, profil pelajar rahmatan lil alamin yang dikembangkan yaitu nilai keteladanan atau qudwah ya. Indikatornya yaitu anak-anak mengambil inisiatif, mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan. Oke, sekarang mari kita diskusi tentang manfaat kompos bagi tanaman dan lingkungan kita. Siapa yang tahu apa saja manfaat kompos bagi tanaman dan lingkungan kita? Biar makanannya berbuah lebat. Iya, biar tanamannya berbuah lebat. Apalagi nak? Iya, biar tanahnya subur. Apalagi nak? Iya, biar buah pohonnya banyak. Oke, baik. Di sini Ibu akan jelaskan beberapa manfaatnya. Yang pertama, yaitu menyuburkan tanah. Kompos itu mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh subur. Jadi tidak hanya manusia, tumbuhan itu juga membutuhkan nutrisi. Selanjutnya, memperbaiki struktur tanah, membuat tanah menjadi lebih gembur dan mudah menyerap air. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat kompos. Bagaimana sih caranya? Di sini Ibu akan jelaskan langkah-langkah pembuatan kompos dari sisa makanan. Yang pertama, siapkan wadah ya atau botol aqua bekas. Selanjutnya, siapkan bahan, dikumpulkan dulu bahannya ya. Kumpulkan sisa makanan. Apa aja? Ada sayuran, ada buah, ada apa lagi? Nasi. Iya, banyak lagi ya. Selanjutnya, siapkan lagi tanah dan air. Nah, sekarang kalian amati. Ini adalah kompos yang berumur 7 hari. Lihat nih, warnanya masih seperti ini ya. Untuk sayurannya, bekas makanannya masih terlihat jelas ya. Selanjutnya, oke, ini kompos yang berumur 14 hari. Nih, sudah mulai berubah warnanya ya. Lihat tuh, sayurannya sudah tinggal sedikit ya. Selanjutnya, ini tanah yang berumur 21 hari. Lihat, masih terlihat jelas tidak sayurannya? Tidak. Nih ya. Terlihat jelas tidak? Tidak. Sudah hampir menjadi tanah semuanya. Ini yang berumur 30 hari atau 1 bulan. Warnanya apa sayang? Hitam.
Belajarnya tidak hanya dengan Bu Lucy, nanti akan didampingi juga oleh Bu Husnul. Tapi kita tidak belajar di ruang kelas, kita akan belajar di luar kelas. Gimana anak-anak, hari ini belajarnya seru tidak? Seru ya. Nah, tadi anak-anak sudah menonton video orang membuat kompos ya. Tadi Bu Lucy juga sudah menjelaskan langkah-langkah cara membuat kompos. Nah, sekarang anak-anak akan belajar bersama Bu Husnul membuat kompos ya. Nah, Bu Husnul punya wadah nih. Kelompok satu mana? Oke, silakan kelompok satu. Kelompok dua. Oke, silakan kelompok dua. Ya, kelompok tiga mana? Ya, oke. Ya, konsentrasi. Perhatikan. Jadi tadi langkah-langkahnya untuk membuat kompos itu yang pertama harus dimasukkan apa tadi? Dimasukkan tanah dulu di bagian bawah ya. Bu Husnul contohkan nih seperti ini. Ya, ayo perhatikan sini, perhatikan. Nah, ya, nanti anak-anak masukkan seperti ini. Ya, di bagian bawahnya kita beri tanah. Kemudian, yuk perhatikan. Kemudian anak-anak masukkan ya sampah sisa makanannya ya. Kita masukkan di sini nasi. Kemudian kita masukkan di sini sampah coklat ya. Sampah coklat ini dari kardus ya. Ini sebagai sumber karbon. Jadi nanti kompos yang kita buat ini tidak bau. Tidak bau. Ya. Nah, selanjutnya kita isi lagi dengan tanah. Yuk perhatikan. Tadi tanah, nasi, kertas coklat. Kita masukkan lagi tanahnya. Ya, kita masukkan lagi tanahnya. Nah, yuk perhatikan. Selanjutnya kita masukkan lagi sampah makanannya. Ya, ini kita masukkan sisa tadi makan mangga. Oh, mangga apa jeruk ini? Oh, jeruk. Ya, kita masukkan seperti ini. Ya, kemudian paling atasnya kita tutup lagi pakai tanah. Ya, seperti ini. Kemudian supaya lebih cepat kita tambahkan EM4. Apa sih EM4 itu? EM4 itu bakteri pengurai. Ya, kita tambahkan sini sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, perhatikan ya. Ya, kita buka dulu. Ya, ini baunya harum. Ya. Ya. Ya, seperti stroberi ya. Ya, kita kasih sedikit seperti ini. Ya, oke. Kalau sudah, ya, perhatikan. Yuk, kalau sudah ini diapain? Ditutup. Tadi cara merawat komposnya diapain? Diletakkan di mana? Ya, ditempatkan di tempat yang tidak panas dan tidak lembab. Bisa semuanya? Bisa membuat kompos? Sudah tidak membuat komposnya? Oke, kalau gitu sekarang gantian anak-anak ya. Bu Guru akan berikan masing-masing. Yuk, ini ya. Ya, oke. Seru ya
enak ya. Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke anak-anak, bagaimana? Seru tidak kegiatan membuat kompos hari ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai makanan dan menjaga lingkungan sebagai bentuk syukur kepada Allah yang Maha Kuasa? Membuat kompos. Ya, selanjutnya apa yang kita pelajari tentang pengolahan sampah dan dampaknya bagi lingkungan? Apa tadi dampaknya bagi lingkungan? Lingkungan tidak tercemar. Bisa kita jadikan apa tadi? Pupuk. Kalau perasaan kalian senang tidak setelah melakukan pembuatan kompos hari ini? Kegiatan 5 yaitu tindak lanjut. Anak-anak ada yang tahu bagaimana cara merawat kompos yang telah kita buat? Sudah tahu belum? Ya, di sini Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Cara merawat kompos yaitu dengan menyiramnya saat kering. Kalau kering nanti disiram. Terus ditutup saat hujan. Ya, dan tidak lanjut lagi. Apakah anak-anak sudah paham cara membuat kompos? Sudah. Nah, anak-anak, silakan anak-anak praktikkan pemahaman kalian hari ini di rumah. Ya, bisa? Bisa. Anak-anak bisa berkolaborasi dengan keluarga di rumah untuk mengolah sampah sisa makanan yang keluarga kita atau keluarga kalian hasilkan di rumah ya. Setiap hari itu kalau ada nasi sisa, sayur sisa, itu sekarang tidak dibuang tapi bisa dibuat. Iya, pinter. Nah, agar sampah sisa makanan di rumah kalian tidak menumpuk, anak-anak harus membiasakan untuk menghabiskan makanan. Oke? Tadi kalau tidak menghabiskan makanan namanya mubazir. Kalau mubazir temannya setan. Tadi yang mau jadi temannya setan? Tidak ada. Semuanya pengen masuk surga. Tapi kalau makan harus bisa. Yang terakhir, asesmen formatif. Ibu akan bagikan soal. Nanti kalian mengerjakan. Membuang sampah